Tanjung Perak, tepi laut, siapa suka boleh ikut sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang dalam program podcast The Regulator, persembahan dari Rumah Logistik GPP Alfi Jatim. Perkenalkan, nama saya Yosua Bati selaku host pada pagi hari ini. Di samping saya ada Pak Agus Muslim, juga akan mendampingi sebagai host. Dalam tema kali ini kita akan membahas mengenai sosialisasi peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Ya, mungkin ini akan menjadi sebuah isu yang sangat hype pada kali ini. Kenapa? Karena untuk pemberlakuan peraturan ini sedang mendekati deadline-nya. Jadi kita di sini mengundang salah satu narasumber yang bisa membantu menjelaskan tentang regulasi ini, membantu kita untuk mengerti bagaimana tata cara pelaksanaannya, tata cara pendaftarannya. Di depan saya ada Pak Andriawan Bekti. Ya, selamat datang Pak. Selamat datang. Ya, terima kasih. Ya, mungkin nanti akan dibantu penjelasannya dengan Pak Bekti ya di sini, supaya kita dari para anggota Alfi dapat memahami apa sih peraturan pemerintah nomor 36 ini dan aplikasinya bagaimana, kemudian kegunaan dan fungsinya juga apa. Itu kita akan dibantu dijelaskan dengan Pak Bekti dari LPPOM MUI, Pak ya. Betul. Baik, mungkin saya berikan kesempatan untuk Pak Bekti perkenalan sekaligus menjelaskan sedikit Pak ya nantinya. Baik. Ya, waktu dan tempat saya persilahkan Pak. Baik, terima kasih Pak Joshua dan terima kasih Pak Agus yang sudah berkenan mengundang LPPOM MUI di dalam podcast The Regulator yang diselenggarakan oleh Alfi Jatim. Saya mohon izin perkenalan diri terlebih dahulu ya, Bapak dan Ibu. Jadi saya Andriawan Subekti, saya dari LPPOM MUI dan saya merupakan tim dari networking. Jadi seperti yang ditanyakan oleh barangkali oleh Bapak Ibu juga peserta podcast pada hari ini ya. Jadi sertifikasi halal di Indonesia ini memang sudah berkembang seperti itu sejak diterbitkannya undang-undang. Nah, Bapak Ibu barangkali bisa melihat di layar Bapak dan Ibu terkait dengan informasi yang akan saya sampaikan ya Bapak dan Ibu. Nah, oh ya, sekalian Pak, mungkin sebelumnya saya tadi sempat kelupaan. Di program kali ini tentang The Regulator, kami juga mengundang anggota Pak secara online melalui via Zoom. Jadi mungkin akan ada nanti beberapa anggota yang akan melakukan tanya jawab Pak. Baik. Iya, jadi siap Pak ya. Siap. Terima kasih banyak loh Pak Bekti atas waktunya dan kesempatannya. Iya Pak, sama-sama. Ya, baik. Mungkin bisa ke PowerPoint. Ya, baik. Ya, silakan Pak. Ya, baik. Langsung saja Bapak dan Ibu kita coba lihat ya, apa sih prosedur, persyaratan dan regulasi terkait sertifikasi halal di Indonesia. Next lagi. Baik, Bapak Ibu juga pasti tahu di mana sih sebenarnya peran logistik dalam menjaga kehalalan produk, karena di dalam supply chain produk logistik ini sangat berperan seperti itu. Jadi baik dalam proses pengadaan, transportasi, distribusi dan juga mungkin penyimpanan produk-produk industri manufaktur seperti itu ya. Next. Nah, di Indonesia sendiri Bapak Ibu juga tahu bahwa Indonesia populasinya mayoritas adalah Muslim, hampir 87%, yaitu sekitar 230 juta jiwa gitu ya. Ini Muslim. Jadi sebagai Muslim kan halal ini wajib ya untuk dipenuhi gitu, prioritas ya. Pak. Betul, prioritas. Jadi oleh sebab itu masyarakat Muslim di Indonesia ini sangat membutuhkan halal di seluruh aspek seperti itu. Boleh next. Nah, sejak tahun 2014 pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 33 yang mengatur terkait dengan jaminan produk halal.
Jadi sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, sertifikat halal ini menjadi wajib untuk dipenuhi, itu Bapak dan Ibu. Jadi kalau sebelumnya itu voluntary atau sukarela. Jadi mereka yang ingin memperoleh nilai tambah itu mereka akan mencoba untuk mensertifikasi halal produknya, seperti itu. Dan sebelum undang-undang ini diberlakukan juga ada beberapa industri logistik yang sudah mulai mendaftar sertifikasi halal, seperti itu. Nah, kemudian setelah 2014, 5 tahun dari undang-undang ini harus diimplementasikan, gitu ya. Nah, oleh sebab itu pemerintah menerbitkan aturan-aturan turunannya. Salah satunya tadi disampaikan oleh Pak Joshua terkait dengan peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021. Nah, ini berisi informasi yang lebih teknis terkait dengan penyelenggaraan jaminan produk halal. Ditambah dengan adanya revisi poin-poin, beberapa poin di Undang-Undang Nomor 33 melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dan beberapa aturan turunannya juga diterbitkan baik dari pemerintah dan juga dari Kementerian Agama. Jadi sejak undang-undangnya terbitkan, penyelenggaraan sertifikasi halal ini diserahkan sepenuhnya kepada Kementerian Agama, seperti itu. Boleh next? Next. Ya. Nah, apakah sertifikasi halal ini wajib dipenuhi oleh industri logistik atau tidak? Gitu kan pertanyaannya. Ya, itu pertanyaan mendasarnya. Betul, yang pertanyaan mendasarnya. Jadi kalau di undang-undang dan juga peraturan pemerintah nomor 39 itu disampaikan bahwa produk yang diedarkan di Indonesia atau diperdagangkan di Indonesia itu wajib memiliki sertifikat halal, terutama makanan, minuman, kosmetik, farmaseutikal, dan jasa yang terkait. Nah, untuk lebihnya itu dituangkan di dalam keputusan Menteri Agama nomor 748 tahun 2021 yang memuat produk-produk apa saja sih sebenarnya yang wajib memiliki sertifikat halal. Jadi secara rincinya ada di KMA nomor 748 tahun 2021. Nah, kita bisa melihat di dalam KMA tersebut ada jasa penyimpanan dan jasa pendistribusian. Nah, ini merupakan jasa yang disediakan oleh industri logistik, kan? Betul, Nah, dalam hal ini berarti industri logistik termasuk industri yang terkena kewajiban sertifikasi halal. Betul. Boleh next? Nah, sejak diterbitkannya undang-undang, sekarang ada beberapa lembaga yang terlibat di dalam proses sertifikasi halal. Kalau sebelumnya LPPOM MUI ini merupakan lembaga sertifikasi halal, itu karena sifatnya sukarela, dan kami satu-satunya. Tunggal berarti Pak ya? Tunggal, betul. Baik. Nah, setelah terbit undang-undang, peran kami berubah, gitu. Jadi peran kami hanya melakukan pemeriksaan kalahan produk atau audit. Nah, sekarang siapa yang menyelenggarakan? Yang menyelenggarakan adalah pemerintah. Dalam hal ini pemerintah menunjuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau kita singkatnya BPJPH. Nah, BPJPH ini adalah lembaga di bawah Kementerian Agama yang memegang tanggung jawab penyelenggaraan sertifikasi halal, mulai dari registrasi sertifikasi halal, penerbitan sertifikat halal, akreditasi LPH, akreditasi auditor, penilaian halal, dan lain-lain. Dan menetapkan standar itu juga menjadi wewenang BPJPH. Nah, kembali lagi dalam sertifikasi halal ini juga tetap melibatkan Komisi Fatwa MUI, di mana Komisi Fatwa MUI ini nantinya menetapkan kehalalan produk dalam bentuk fatwa tertulis. Nanti kita bisa lihat prosesnya bahwa Komisi Fatwa MUI ini terlibat di dalam prosesnya. Nah, sesuai dengan PP 39 tahun 2021 ini kita bisa peroleh nih Bapak dan Ibu. Jadi ada grace period gitu ya untuk produk-produk memiliki sertifikat halal. Nah, ini timelinenya juga dibedakan gitu.
timeline yang paling dekat itu adalah makanan, minuman, dan hasil sembelihan serta jasa penyembelihan. Nah, produk-produk ini diberikan grace period gitu ya, atau tahap pertama, yaitu mulai dari 2019 hingga 2024. Berarti tahun ini batas terakhirnya batas ya? Betul, grace period ya, akhir dari grace Untuk period sertifikasi halal. untuk sertifikat halal. Artinya setelah Oktober 2024 maka industri makanan dan minuman dan juga jasa terkait yang terkait dengan pengiriman Dengan atau distribusi, penjualan seperti begitu, itu, Pak, ya? itu masuk ke sudah bisa kena sanksi kalau misalnya tidak memiliki sertifikat halal. Betul. Nah, produk-produk lainnya memiliki grace period yang lebih panjang seperti kosmetik, suplemen, farmasetikal, Obat itu, Pak, ya? obat. Nah, mungkin Bapak Ibu juga nggak ngelihat di sini ada jasa logistik gitu ya. Jadi kalau berdasarkan peraturan, jasa logistik ini timelinenya mengikuti produk yang ditanganinya. Seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu menangani makanan minuman, jadi kita wajib punya batasnya di Oktober 17 Oktober itu, betul, Pak, ya? 2024. Next. Nah, ini juga surat edaran yang sudah pernah disosialisasikan, diterbitkan oleh BPJPH tahun lalu gitu ya Bapak Ibu. Jadi di sini kita bisa lihat nih. Jadi kewajiban mandatori bersertifikat halal bagi produk, kita masuk di poin D. Nah, ini poin D ini adalah jasa, ini terkait industri logistik ya. Jadi produk berupa jasa yang terkait dengan produk makanan dan minuman, dan selanjutnya itu harus punya sertifikat halal pada 17 Oktober 2024. Kalau tidak ada, maka kita bisa mengacu ke poin 3, pelanggaran terhadap hal sebagaimana dimaksud akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan. Nah, di dalam peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021 juga ini juga disampaikan gitu ya. Tantangannya nih. Jadi pemeriksaan kehalalan atau dalam hal ini proses audit ini harus selesai dalam waktu 15 hari. Nah, sebenarnya pelaku usaha bisa mengajukan penambahan waktu 10 hari gitu. Jadi bisa diberikan 10 hari untuk perusahaan dalam negeri. Nah, artinya perusahaan hanya memiliki waktu 25 hari untuk dapat menyelesaikan proses pemeriksaan kehalalan. Kalau tidak, biasanya nanti LPH akan menilainya tidak lulus. Kalau tidak lulus berarti kan harus mengulang dari awal lagi dan bisa membayar lagi seperti itu. Nah, maka benar-benar diperlukan persiapan yang matang oleh industri baik manufaktur dan juga logistik sebelum pendaftaran seperti itu, Bapak Ibu. Nah, LP POM MUI kami punya program yang nantinya bisa dimanfaatkan. Nanti akan saya jelaskan. Nah, ini juga penyelia halal. Jadi kalau berdasarkan peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021, perusahaan yang ingin memperoleh sertifikat halal harus memiliki minimal satu orang penyelia halal atau halal supervisor istilahnya seperti itu. Nah, halal supervisor ini harus beragama Islam dan memiliki wawasan luas serta memahami syariat tentang kehalalan. Ini bisa dibuktikan dengan sertifikat kompetensi penyelia halal seperti itu. Ini dapatnya dari mana nih, Pak? Nah, ini nanti ada pelatihan, ada assessment sendiri untuk personel tersebut seperti itu. Nah, tetapi penyelia halal ini bisa disediakan oleh pihak ketiga seperti itu. Diperbolehkan ya? Diperbolehkan seperti itu. Tapi yang lebih disarankan adalah dari perusahaan sendiri seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya, nah inilah tantangannya Bapak dan Ibu. Jadi dan jasa terkait seperti industri logistik, Bapak Ibu yang ingin memperoleh sertifikat halal sebelum Oktober 2024, ini pastinya membutuhkan informasi yang jelas. Betul. Dan membutuhkan proses yang mudah seperti itu kan ya. Dan pelaku usaha juga dapat memenuhi kriteria sertifikasi halal seperti itu. Nah, kami LP POM MUI merupakan lembaga yang berperan sebagai lembaga pemeriksa halal, dan kami punya pengalaman yang cukup panjang di sertifikasi halal sehingga dapat membuat proses ini menjadi lebih mudah. Seperti itu sih gambaran pertama terkait dengan regulasi itu, Pak. Selanjutnya,
Nah, ini juga Bapak dan Ibu. Jadi apa sih kalau saya mensertifikasi halal, manfaat apa yang bisa saya dapatkan seperti itu. Jadi yang pasti yang pertama Bapak Ibu memberikan nilai tambah dan ini memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi industri manufaktur saat ini pun terutama yang industri-industri besar ini sudah mulai mempersyaratkan vendor logistik mereka untuk memiliki sertifikat halal seperti itu. Karena ya kembali lagi mereka tidak ingin ada masalah ketika pengiriman produk mereka seperti itu. Nah, dengan punya sertifikat halal juga nanti Bapak dan Ibu bisa memenuhi regulasi pemerintah Indonesia seperti itu. Dan Bapak Ibu juga dapat memasang logo halal di media promosi atau di kendaraannya seperti itu ya, logo halal. Nah, logo halal kalau dulu mungkin Bapak Ibu melihatnya yang logo hijau gitu ya. Nah, betul. Itu kan MUI. Nah, tapi saat ini logo halal kita mulai berpindah menggunakan logo halal yang berbentuk logo baru nih Pak. Betul yang ungu ini. Seperti ini Bapak dan Ibu. Ini logo halal yang baru. Kalau untuk persyaratan dan prosedur boleh selanjutnya. Ini mungkin sedikit saja. Nah, ini ada standar yang harus dipenuhi Bapak dan Ibu. Mungkin perbedaan industri manufaktur dan industri logistik terletak pada kriteria yang ketiga, yaitu proses produk halal gitu. Nah, tapi kalau industri logistik mungkin proses penanganan produk halal seperti itu ya. Nah, di sini yang mungkin nantinya dipersyaratkan yang seperti misalnya Bapak Ibu dari mulai loading sampai unloading, apakah ada screening screening dalam mengetahui mana produk yang tersertifikasi halal, mana yang tidak, sehingga nanti penanganannya bisa menjadi lebih tepat seperti itu. Untuk kriteria lainnya ini hampir sama, ini harus dipenuhi juga. Boleh selanjutnya. Nah, apa yang harus didaftarkan oleh pelaku? Ini maksudnya industri logistik ya, Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu adalah jasa transportasi, gitu ya, jasa transportasi, baik pengiriman atau penyimpanan. Jadi nanti yang tertulis produknya jasa distribusi, jasa penyimpanan seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu fasilitas. Nah, fasilitas ini nanti didaftarkan. Biasanya Bapak Ibu punya kantor pusat. Nah, ini kantor pusatnya nanti didaftarkan. Bapak Ibu yang punya gudang, baik pusat maupun cabang, ini nanti juga didaftarkan. Kalau nggak punya gudang gimana? Berarti nggak perlu didaftarkan seperti itu. Jadi nanti pada implementasinya, nanti pada auditnya kita audit ke kantor pusat gitu. Dan nanti untuk penerapannya nanti kita bisa saksikan seperti itu. Baik, boleh lanjut. Nah, ini mungkin juga jadi pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Kalau saya tersertifikasi halal, berarti saya nggak boleh bawa produk yang haram dong ya? Jadi Bapak dan Ibu, jadi substansi dari sertifikasi halal ini adalah menjamin produk yang tersertifikasi halal tetap terjamin kehalalannya selama pengiriman hingga nanti ke tangan konsumen seperti itu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin membawa produk minuman beralkohol misalnya seperti itu tidak masalah seperti itu. Yang penting nanti penanganannya tepat seperti itu. Misalnya tidak dibawa bersamaan dengan produk yang halal dan penyimpanannya pun juga misalnya Pak, ya? Terpisah. Bukan berarti terpisah gedungnya gitu. Jadi bisa dalam satu ruangan tapi terpisah valetnya misalnya seperti itu. Jadi itu bisa masih memungkinkan. Nah, mungkin yang perlu concern khusus adalah pengiriman daging terutama. Nah, kalau daging ini armada kendaraannya atau gudang penyimpanannya memang harus khusus menangani produk yang halal. Jadi nggak boleh bersamaan. Bukan berarti bercampur, Pak, ya? Betul, nggak boleh bercampur. Jadi bukan berarti nggak boleh bawa daging babi juga misalnya seperti itu. Daging babi boleh saja dilayani seperti itu, tetapi mungkin disimpan atau ditangani menggunakan armada kendaraan atau gudang yang terpisah. Betul. Dari segi gedungnya juga terpisah seperti itu. Dan personelnya pun juga perlu diperhatikan, jangan bolak-balik seperti itu. Selanjutnya, nah ini alur proses sertifikasi halal nih, Bapak dan Ibu. Jadi kalau di kami biasanya kita awali dengan pre-assessment seperti itu untuk membantu persiapan. Jadi ini pre-assessment persiapan ya, Bapak dan Ibu gitu ya.
persiapan, kita bantu persiapan Bapak Ibu, karena tadi Bapak Ibu punya waktu 15 plus 20 gitu kan ya. Jadi untuk memastikan setelah pendaftaran ini prosesnya hanya 2 minggu gitu ya misalnya, jadi persiapannya kita matangkan. Nah ini kita bantu di persiapan, kemudian nanti pendaftaran juga bisa kami dampingi seperti itu Bapak dan Ibu. Nanti baru melakukan proses audit. Dari proses audit nanti kita kalau sudah oke semua, kita submit ke Komisi Fatwa MUI untuk ditetapkan kehalalannya. Nanti kalau sudah ada oke gitu, sudah pas atau sudah dianggap lulus oleh Komisi Fatwa, akan diterbitkan ketetapan halal MUI yang nanti menjadi landasan BPJPH dalam penerbitan sertifikat halal seperti itu. Nah ini dokumen-dokumen yang diperlukan saat pendaftaran, tapi ini nanti Bapak Ibu bisa peroleh materinya ya. Selanjutnya nah ini contoh sertifikat halal nih Bapak dan Ibu gitu ya. Nah ini ketetapan MUI ini merupakan dokumen yang diterbitkan oleh MUI sebagai landasan penerbitan sertifikat halal. Nah yang ada logo burung garudanya ini merupakan sertifikat halal. Nah kalau di contoh ini masih punya masa berlaku, masih punya expired date gitu ya sertifikatnya. Nah dengan adanya perubahan regulasi. Di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ya itu, jadi sekarang sertifikat halal ini tidak memiliki kadaluarsa, masa berlaku, bukan tidak memiliki masa berlaku, tidak memiliki masa kadaluarsa, betul. Jadi artinya berlaku selamanya, selama tidak ada perubahan bahan seperti itu atau aktivitas seperti itu kalau untuk industri logistik. Jadi berlaku sampainya nanti sudah tidak lagi muncul di dokumen sertifikat halal. Jadi sudah berlaku selamanya. Jadi lebih memudahkan juga ya Bapak Ibu. Jadi tidak berulang-ulang Pak ya. Betul, tidak berulang-ulang. Nah mungkin nanti sedang disiapkan skema surveillance untuk menjamin konsistensi, tetapi itu masih dalam tahap persiapan di pemerintah seperti itu. Jadi ini dokumen yang akan Bapak Ibu dapatkan seperti itu setelah melalui proses sertifikasi halal. Nah ini program LPPOM MUI yang bisa dimanfaatkan. Next. Oke, ya ada intensive class nih, juga ada ya intensive class. Ini kita bisa berikan bimbingan dan pendampingan, betul, dengan timeline yang bisa disesuaikan. Next, ini pre-assessment. Jadi ini juga untuk membantu persiapan targetnya, gitu ya. Jadi nanti kami bimbing Bapak dan Ibu dan kami dampingi selama proses sehingga prosesnya menjadi lebih mudah dan cepat. Next, ini juga kita berikan intensive communication dan exclusive communication. Jadi nanti perusahaan mendapat PIC khusus untuk berkomunikasi sehingga kalau ada kendala, problem bisa langsung diskusi, bisa langsung diskusi dengan tim kami. Nah, ini juga one stop service. Jadi kita dampingi dan kita fasilitasi proses administrasi juga sehingga proses menjadi lebih mudah dan cepat. Next. Itu saja informasi terkait dengan sertifikasi halal. Jadi nanti bisa kita sambil diskusi Pak Joshua. Baik, terima kasih banyak Pak Bekti. Ini sangat menarik dan komplit Pak ya informasinya ya. Kita mendapatkan informasi banyak hari ini, di mana sudah banyak penjelasan yang diberikan oleh Pak Bekti. Ya kita juga sekarang tahu Pak ya, kenapa kok ada aturan ini. Karena pemerintah mungkin mau ya Pak ya, kalau saya bilang ya, pemerintah mau menjamin sebuah produk ini terjamin kehalalannya, betul, mulai dari hulu ke hilir, betul, biar tidak ada yang terputus di sini prosesnya. Dan di sini Pak Bekti selaku LPPOM MUI, betul, selaku fasilitatornya Pak ya, berarti ya untuk memberikan sertifikasi. Ya nanti kami memfasilitasi dan kami bantu prosesnya juga. Prosesnya ya, mulai dari pendampingan, betul, sampai dengan selesai keluar sertifikasinya. Betul. Begitu, baik. Mungkin pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh anggota kami Pak ya, ini mungkin tadi sudah ada penjelasannya sedikit sih Pak ya. Kan kami ini selaku pihak logistik Pak ya, logistik ini sebenarnya kami tidak berhubungan langsung dengan produk ya kan. Mungkin banyak dari anggota kami yang bertanya, loh Pak, kami ini bukan yang punya kontainer. Pertanyaan dasarnya, kami ini hanya menyediakan jasa aja, baik itu jasa dokumennya saja ataupun jasa customnya saja Pak. Kami tidak menyentuh langsung produk tersebut. Kami tidak handle untuk
penyimpanannya dan lain-lain. Nah, apakah kami tetap harus mengurus Pak prosesnya? Itu kan pertanyaan mendasar. Cuman tadi sudah sedikit dijawab Pak ya, bahwa memang Betul. wajib. Betul. Jadi per 17 Oktober jadi batas waktunya di tahun 2024 semua produk makanan, minuman itu wajib sudah harus ada sertifikasinya. Betul. Begitu Pak ya. Iya. Kemudian mungkin dari Pak Agus ada Langsung teman-teman. boleh. Mungkin kita bisa lihat ke Zoom. Nanti mungkin kalau ada beberapa pertanyaan dari teman-teman bisa kita sampaikan di sini. Mungkin Pak Bekti bisa langsung menjawab. Ya. Ya, silakan. Ya, ini ada pertanyaan dari Bu Etik. Bu Etik, silakan. Terima kasih waktu yang telah diberikan. Terima kasih waktu yang telah diberikan. Oke, ini juga menjadi tantangan Pak ya, menjadi hal yang baru dan tantangan juga, terutama untuk kami di industri logistik. Jadi seperti tadi sudah disampaikan Pak Joshua, mungkin akan ingin saya tambahkan beberapa juga. Jadi pada prinsipnya anggota mungkin yang tergabung di Alfi atau juga mungkin banyak orang yang terlibat di proses logistik ini, lini bisnisnya macam-macam ya Pak ya. Lini bisnisnya bermacam-macam. Tetapi mungkin pertanyaan pertama itu cukup mendasar sebenarnya yang mengenai konsep halalnya ya. Jadi yang peraturannya sebenarnya kan adalah produk halal dan jasa yang terkait gitu ya. Jadi saya kebayangnya kalau kita sebagai logistik, katakan kita transporter gitu yang membawa barangnya melakukan distribusi, itu kebayangnya adalah mungkin kita penyedia kendaraannya bisa mulai dari yang kecil pick up, CDD, blind van sampai mungkin yang trailer dengan kontainernya begitu ya, di mana mungkin bisa dibagi antara satu yang curah dan yang non curah. Kalau yang curah seperti tadi misalkan beras, tepung, gula pasir, di mana curah berarti bersentuhan langsung dengan kendaraannya. Kalau mungkin yang non curah itu kebanyakan sih kalau yang saya alami ya, mungkin ada beberapa juga teman yang mengalami, itu biasanya sudah ada packagingnya Pak. Ya, jadi kalau barang jadi sudah pasti ada packagingnya, atau barang setengah jadi pun pasti ada packagingnya gitu. Nah, dengan ilmu yang terbatas ini, kalau kita bicara halal produk itu yang katakan yang edible yang bisa dimakan, itu kan berarti yang memang masuk ya bisa dimakan. Atau kalau kosmetik karena dia kosmetik digunakan di tubuh jadi bisa menyerap gitu ya. Tetapi misalkan seperti kayak produk daging daging babi misalkan gitu kan, kita sebenarnya megang nggak apa-apa, harusnya nggak apa-apa ya, tapi asal kita membersihkannya dengan benar ya. Mungkin itu ini ya. Jadi maksud saya, pertanyaannya adalah apabila produknya adalah sudah dengan packaging gitu, apakah peraturan ini juga tetap berlaku? Maksudnya regardless deh mau pakai packaging mau enggak, pokoknya selama itu edible untuk yang 17 Oktober tahun ini, selama itu makanan dan minuman dan itu halal, harus halal, nomor satu. Apakah seperti itu ya? Nomor dua, kaitannya dengan ekspor impor Pak. Jadi karena tadi di peraturan kan memang semua yang didistribusikan di wilayah Indonesia itu menjadi harus wajib gitu ya. Nanti kalau ekspor import kan memang biasanya kalau import ke Indonesia berarti otomatis ya dia harus mengikuti karena dia masuk. Tapi kalau untuk ekspor itu biasanya tergantung buyer minta atau enggak. Biasanya begitu ya. Nah, jadi apakah dalam proses itu juga menjadi whatever selama masih ada di wilayah Indonesia itu ya harus halal apabila memang dia produknya halal. Yang berikutnya ini Pak tadi, jadi apakah tanggung jawab kita sebagai transporter atau logistik yang sudah memiliki sertifikasi halal dan ternyata menemukan bahwa ini produknya katakan minuman bukan beralkohol, jadi should be halal mestinya ya. Tetapi klien kita ini tidak memiliki sertifikasi halal
Dia nggak nunjukin nih sertifikat halal nih. Nah, apakah kita sebagai distri yang membantu distribusi melakukan pengiriman itu menjadi ikut bertanggung jawab gitu ya? Artinya sebenarnya kan yang bertanggung jawab harusnya dianya ya, si yang pemilik produk, karena dia tidak punya sertifikat. Tapi ketika kita yang sudah bersertifikasi halal menemukan bahwa oh ini dia nggak punya sertifikat, nah itu apakah kita jadi ikut limpahan gitu ya, mendapatkan akibat? Artinya bahwa logistik yang sudah memiliki sertifikasi halal tidak diperbolehkan menerima produk yang bukan halal dalam distribusi ya. Produk yang bukan halal maksudnya supposed to be halal harusnya, tapi dia tidak memiliki sertifikasi gitu. Mungkin itu aja dulu pertanyaan dari saya, walaupun masih banyak lagi Pak ya, nggak apa-apa. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Ati atas pertanyaannya. Ya mungkin bisa langsung dijawab Pak ya. Ada 2 pertanyaan nih Pak. 3 Pak. Oh 3 ya? Iya. Baik, Pak Joshua. Terima kasih Bu Atik. Jadi Bapak dan Ibu terkait dengan yang pertama, industri logistik kan proses bisnisnya bermacam-macam. Gitu ya. Pak. Apakah harus semuanya memiliki sertifikat halal? Tadi sebagai pelaku usaha logistik, mau tidak mau, suka atau tidak suka, perusahaan harus punya sertifikat halal. Nah, memang sertifikat halal ini, kewajiban ini dibuat general karena tadi untuk menjamin semuanya dari proses loadingnya hingga sampai mungkin ke tangan konsumennya seperti itu tetap terjaga kehalalannya untuk produk halal. Jadi pun misalnya di dalam sertifikasi halal sebenarnya kita ada concern kalau untuk industri logistik seperti tadi screening di awal. Nah, ini juga menjawab pertanyaan yang ketiga. Apakah seluruh produk yang ditanganinya harus bersertifikat halal kalau sudah punya sertifikat halal? Tadi sudah disampaikan juga bahwa tidak harus. Jadi industri logistik masih dapat melayani permintaan untuk distribusi produk yang tidak halal. Gitu. Baik produk halal yang tidak tersertifikasi halal atau bahkan produk yang memang jelas-jelas tidak halal seperti itu. Jadi itu boleh seperti itu. Sehingga yang penting adalah penanganannya yang tepat seperti itu Bu Atik. Jadi penanganannya seperti apa yang tepat? Nah, misalnya kalau misalnya kering yang dibawanya, minuman beralkohol kan cenderung packagingnya di dalam botol gelas gitu ya, botol kaca seperti itu. Atau mungkin produk makanan dia belum disertifikasi halal, sudah terkemas primer dan sekunder dalam karton misalnya seperti itu. Nah, industri logistik nanti bisa melakukan screening itu, jadi bisa mengenali jadi produk yang sudah bersertifikat halal sama produk yang tidak, kita bisa sebut tidak halal seperti itu ya. Nah, nanti tinggal penanganannya seperti apa. Nanti ketika sudah mengetahui produknya yang ini halal, sehingga nanti ditempatkan atau mungkin disimpan atau diangkut dengan armada yang seperti apa, seperti itu. Nah, yang tidak halal diangkut dengan armada yang mana, seperti itu. Atau disimpan misalnya, disimpan di valet yang mana, seperti itu. Seperti yang saya sampaikan, ruangannya kalau misalnya kering itu bisa sharing, seperti itu. Yang penting ada penandaan saja, seperti itu. Nah, yang sertifikasi halal ini juga menjamin ingin menjamin produk yang halal tetap halal, sehingga selama penyimpanan, selama pendistribusian, apabila misalnya ada ketidaksesuaian dalam pengiriman, misalnya bocor, kemudian bocornya itu mengkontaminasi produk yang halal. Nah, penanganan ini juga tetap tepat, sehingga di sertifikasi halal kita akan lihat prosedur-prosedur itu, apakah bisa menjamin produk yang tidak sesuai kriteria juga nanti ditangani dengan tepat, seperti itu Bapak Ibu. Nah, terkait yang kedua, yaitu apakah kewajiban ini juga berdampak kalau misalnya industri logistik ini menangani produk yang akan diekspor. Nah, kembali lagi sebenarnya kalau untuk yang diekspor bergantung pada negara tujuannya. Itu kalau negara tujuannya mempersyaratkan, berarti Bapak dan Ibu sebaiknya mensertifikasi halal jasa logistiknya. Tetapi kalau misalnya negara tujuannya tidak mempersyaratkan, terus tidak mensertifikasi halal jasa logistiknya, maka tidak apa-apa seperti itu, karena Bapak Ibu memiliki usahanya di luar negeri gitu ya, yang berhubungan dengan negara luar, seperti itu. Seperti itu sih.
Jadi aturan ini berlaku memang khusus untuk produk yang distribusinya dalam negeri, Pak. Betul, di dalam negeri. Baik. Seperti itu, Pak. Baik. Itu ada Oh ya, pertanyaan. ini mungkin Pak ada satu lagi pertanyaan nih dari Bu Nabila Oke. dari PT Gloria. Nah ini kan untuk pengajuan sertifikasi halal diharuskan mempunyai penyelia halal di setiap perusahaannya. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan forwarding yang tidak mempunyai proses atau produk packaging, Pak? Dan bagaimana juga mengatasinya jika ada pelayaran yang bekerja sama dengan kita belum sertifikasi halal. Sertifikasi. Jadi begini Pak, saya ceritakan sedikit Pak ya, Pak Bekti. Jadi kan seperti tadi sudah sedikit diceritakan Betul. sama Pak Agus, ada beberapa perusahaan dari Alfi ini sebagai NVOCC fungsinya. Jadi di mana mereka tidak berhubungan langsung, hanya prosesnya saja, Betul. dan mereka menggunakan pelayaran lain. Ya. Nah, bagaimana Pak kasusnya jika terjadi ternyata pelayaran yang digunakan ini belum ada sertifikat halalnya, Pak? Oke, baik. Sedangkan kita nih sudah misalnya, Betul. karena kita wajib ya Pak ya, kita sudah mendaftarkan, kita sudah punya sertifikat, tapi ternyata sarana pengangkutnya ini yang belum ada sertifikatnya. Baik. Nah ini bagaimana Pak tindak lanjutnya nantinya? Baik. Nah, sebenarnya kalau dalam pendaftaran sertifikasi halal nantinya Bapak dan Ibu bisa menginformasikan hal itu seperti itu, sehingga nanti kita akan melihat sejauh mana skup auditnya seperti itu. Nah, apakah vendor kami lagi gitu ya gitu untuk misalnya pelayaran itu perlu tersertifikat halal atau tidak? Nah, sebenarnya gini, dalam konteksnya perusahaan Bapak Ibu sebagai aplikan nih atau yang mendaftar sertifikasi halal, maka yang kami proses audit itu hanya akan mencakup apa yang menjadi cakupan dari Bapak dan Ibu. Skupnya, betul. Jadi ketika misalnya Bapak Ibu menggunakan pihak ketiga lagi untuk pengiriman, dalam konteksnya untuk saat ini Bapak dan Ibu belum wajib untuk meminta sertifikat halal ke mereka. vendor yang ketiga seperti itu. Nah, tetapi dari sisi kami sebagai lembaga pemeriksa halal, kami akan melihat apakah Bapak Ibu bisa menjamin vendor ketiga ini tetap menjaga kehalalannya. Misalnya bisa dibuktikan dengan prosedur atau mungkin dengan kontrak. Mungkin dari Bapak Ibu istilahnya apa ya? Memintakan informasi misalnya trilas kargo seperti itu. Itu adalah usaha-usaha yang dapat Bapak Ibu lakukan misalnya seperti itu untuk menjamin bahwa ketika produk yang ingin diserahkan ke mereka bisa nantinya bisa menanganinya dengan sesuai dengan standar seperti itu. Jadi sampai skup dari Bapak dan Ibu saja sebenarnya sudah cukup seperti ya, itu. Jadi kita tidak akan memaksa vendor ketiganya itu harus ada sertifikat halal. Gitu, Pak, ya. Betul. Nah, tetapi kalau kembali lagi, kalau misalnya vendor ketiganya itu sebagai pelaku usaha di Indonesia dan punya jasanya juga disediakan untuk menangani produk-produk di Indonesia juga seperti itu, maka sebagai pelaku usaha si vendor ini nantinya juga terkena kewajiban sertifikasi halal. Tetapi dalam proses audit kita belum memaksa vendor ketiga ini untuk punya sertifikat halal dulu gitu. Baik. Cuma nanti itu tugas dari vendornya. Dari vendornya sendiri untuk mendaftarkan sendiri Pak ya produknya ya. Betul. Baik, jelas Pak. Pak, kalau proses penegakan hukum atau atas regulasi ini siapa? Apakah polisi ataukah siapa? Karena ini berkaitan dengan pelaksanaan di lapangan gitu ya. Juga kalau ada sanksi nih, Pak. Tidak ada sertifikasinya, siapa yang akan memberikan sanksi? Yang mengingatkan pertama siapa? Apakah polisi ataukah MUI ataukah ada petugas tersendiri dari Kemenak? Karena pasti akan terjadi persoalan-persoalan seperti itu di lapangan. Betul Pak, jadi untuk pengawasannya sendiri memang menjadi tanggung jawab pemerintah. Nah, sejauh yang saya ketahui dari pihak Kementerian Agama juga berkolaborasi nih dengan pihak instansi-instansi lainnya, instansi pemerintah lainnya, ya baik seperti kepolisian, kemudian LP POM, dari Kemenak dengan para penegak hukum ini Pak. Kalau ini tidak ada standar yang sama, akan terjadi konflik di lapangan Pak. Jadi bisa penafsirannya bias yang di polisi, sehingga seharusnya tidak ada menjadi ada, kita yang kerepotan Pak gitu Pak. Standarnya mengacu ke undang-undang sih Pak dan peraturan pemerintah dan regulasi lainnya yang ada di Indonesia terkait dengan sertifikasi halal. Karena di situ tertulis jelas itu wajib seperti itu Pak.
Untuk sanksi sendiri Pak, tadi kan dibicarakan Betul. di peraturan perundang-undangan ada sanksi. Tapi kayaknya belum muncul nih Pak. Sanksinya apa dan atau berapa atau bagaimana? Oke, baik. Nah, kalau sanksi sendiri sebenarnya juga masih masih dipersiapkan juga ya Pak untuk tahapannya, misalnya ada surat peringatan dan lain-lain seperti itu yang sejauh yang kami ketahui. Tapi kalau misalnya berdasarkan dari peraturan yang ada seperti itu, sanksi ini bisa yang pertama peringatan Dulu. kemudian yang kedua bisa denda gitu. Yang ketiga mungkin bisa tidak tidak boleh beroperasi gitu ya. Atau yang keempat harus menggunakan label non halal untuk jasanya. Kalau untuk manufaktur untuk produknya. Betul. Cuma sudah tertulis atau belum nih Pak di undang-undangnya? Untuk sanksinya sudah Pak, sudah, ya? di peraturan pemerintah nomor 39. Cuman masih ada ini Pak ya, awal peringatan dulu ya. Betul. Baik. Jadi memang masih ada kesempatan Pak ya. Betul. Buat kami Masih ada. para pelaku logistik untuk memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan mumpung juga ini masih ada waktu Pak ya. Betul. 17 Oktober sampai sekarang ya masih ada waktu 7 bulan. Betul. Iya, Masih ada baik, waktu 7 bulan. Ya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang hadir secara offline maupun online. Bisa kami bantu? Iya. Ya. Masuk suara. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Ridwan dari Forwarding PT Araya. Saya mohon ini Pak penjelasannya terkait dengan teman-teman kita di sini semua ya. Kebanyakan kan usahanya freight forwarding Pak. Kami tidak bersentuhan dengan barangnya, kami hanya melihat, memegang, paling banter ya menerima soft copy dari dokumen. Jadi kita tidak melihat bahkan kemasan barangnya, karena barang itu terkemas dalam kontainer dari negara tujuan sampai di sini tersegel, dan itu terkirim ke tempat dari importir, mereka sendiri yang buka segel dan mereka menghandle barangnya itu. Nah, mohon bimbingannya. Maksudnya saya berusaha untuk mencerna logikanya. Untuk sertifikasi halal ini di bagian mananya Pak? Nah, kemudian yang kedua, biayanya berapa dan berapa lama? Tadi disebutkan tidak ada expiry Pak ya, berlaku selamanya. Tapi mungkin saya asumsi ada proses audit yang mungkin akan berjalan secara berkala, begitu Pak ya. Ya, demikian pertanyaan saya, 2 itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi untuk forwarder bagaimana gitu ya? Jadi untuk forwarder yang dimana perusahaan ini hanya mengangkut kontainernya gitu ya Pak. Betul. Dan tidak membuka, tidak melihat produk di dalam isinya apa gitu ya. Jadi kalau seperti itu yang sejauh kami ketahui, Bapak dan Ibu, itu karena tidak berkontak langsung dengan produk seperti itu ya. Jadi itu tidak, sejauh yang kami ketahui itu tidak ada concern, sehingga mungkin tidak ada kewajiban untuk sertifikasi halal. Jadi memang Bapak Ibu terkait dengan industri logistik seperti apa sih yang harus punya sertifikat halal, memang ini belum terlalu rinci seperti itu Bapak dan Ibu. Yang bisa kami ketahui sih sebenarnya memang tidak ada concern gitu Pak terkait kehalalan untuk forwarder yang seperti Bapak ceritakan. Namun ya untuk forwarder mungkin barangkali bisa bersiap saja kalau memang nantinya dari pemerintah memerlukan atau menanyakan sertifikat halal seperti itu. Tapi sejauh ini sih yang kami ketahui belum wajib untuk forwarder yang proses bisnisnya seperti itu. Jadi yang dipegangnya hanya kontainernya gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan berapa sih biaya dan juga berapa lama pengurusannya. Nah, Bapak Ibu, kalau untuk biaya sendiri ini sudah ada standarnya. Kita mengacu kepada keputusan Kepala BPJPH. Itu sudah ada tarif-tarif ditentukan di situ. Sehingga penentuan biaya itu didasarkan pada jumlah fasilitas. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang punya gudang lebih dari 1 sama yang tidak punya gudang itu pasti akan berbeda. Seperti itu, betul. Kemudian skala usaha ini juga
mempengaruhi seperti itu. Jadi skala usaha yang kecil, menengah dan besar ini juga biayanya berbeda-beda dan itu ada ketentuan tarifnya seperti itu. Nah, terkait berapa lama waktu pengurusan, kalau di LP POM MUI kami punya program Pak, jadi bisa cepat seperti itu. Misalnya Bapak ingin selesai 1 bulan atau 2 bulan, kami bisa membantu nantinya, mendampingi dan membimbing seperti itu, sehingga prosesnya menjadi lebih mudah dan lebih lancar seperti itu Pak. Gitu. Tinggal nanti Bapak menyiapkan tim yang bisa ini, Pak, ya. responsif Ya, seperti itu, bisa fokus untuk mengerjakan. Baik. Baik. Ya, mungkin dari audiens, dari online. mungkin dari Oke, online atau Pak, sorry, hanya menyambung aja menegaskan Korituan tadi. Jadi dalam hal hanya freight forwarding pengurusan jasa freight saja itu belum ya, atau mungkin tidak diwajibkan, walaupun kita mengangkut bentuk makanan, tekstil, whatever ya, menyangkut produk-produk yang sudah terlist di dalam ketentuan halal gitu ya, betul ya Pak ya, begitu ya. Oke, terus satu lagi tadi mungkin ada titipan, jadi mungkin bisa diberikan gambaran aja kalau harga sertifikasi itu dari yang paling murah berapa sih gitu, atau dari yang paling mahal. Jadi kalau untuk skala kecil berapa, untuk skala besar berapa, yang di bidang logistik Pak ya, jadi bukan yang lainnya, jadi logistik hanya berupa prosedur. Kemudian tadi saya lihat harus membentuk penyelia ya, ada penyelianya, dan harus ada sertifikasi penyelia begitu ya. Nah itu apakah memang LSP-nya sudah siap, terus kemudian harga sertifikasinya berapa? Ya usul sih sebenarnya kalau baru mau diadain biasanya setahun gratis Pak untuk kompetensi tadi sertifikasi kompetensi gitu loh. Jadi banyak yang jadi orang bersemangat Pak, belum apa-apa udah harus pelatihan kompetensi bayar, susah itu Pak. Makasih. Terima kasih Bu Atik. Jadi iya Bapak Ibu, yang pertama terkait dengan tadi ya, forwarding, ya dia masih belum belum ada kewajiban karena bersentuhannya hanya kontainer saja seperti itu. Nah kemudian terkait dengan biaya gitu ya, rinciannya itu kembali lagi Bapak Ibu, nanti setelah acara ini kami bisa one on one karena ada tim kami gitu ya yang memang bertanggung jawab untuk menerbitkan atau memberikan estimasi biaya sertifikasi seperti itu. Nanti setelah ini Bapak Ibu bisa, itu ada rekan kami, ada 2 orang di belakang, nanti siap setelah acara ini bisa memberikan estimasi biaya kepada Bapak dan Ibu pastinya seperti itu. Tapi kalau range-nya sendiri, kalau untuk biaya sendiri itu sudah ada sih Bapak dan Ibu di keputusan kepala badan. Saya lupa yang terbaru ada, cuma nomornya saya agak lupa seperti itu. Nah, ada biaya, nanti komposisinya memang ada biaya layanan umum BLU atau yang ini akan dibayarkan ke BPJPH. Nah, ini juga nanti ada biaya pemeriksaan kehalalan juga. Seperti itu. Yang akan ditarik oleh lembaga pemeriksa halal, seperti itu. Nah, untuk lebih detailnya karena sekali lagi memang tidak bisa diberikan satu persatu karena bergantung pada jumlah fasilitas seperti itu, skala usaha seperti itu. Nah, kemudian untuk penyelia halal, untuk pemenuhan administrasinya dari LP POM MUI sebenarnya bisa membantu Pak gitu ya, untuk membantu Bapak Ibu Pak, ya? Betul. Jadi istilahnya seperti ya nanti biar prosesnya menjadi lebih lancar, nanti kita bisa membantu untuk ketersediaan penyelia halal di perusahaan Bapak dan Ibu. Baik. Seperti itu. Tapi ya kembali lagi kami menyarankan Bapak Ibu juga punya penyelia halal minimal 1 orang. Nah, untuk pelatihan dan asesmennya sendiri ini di luar dari apa yang kami layani seperti itu. Jadi ada LSP-nya ini juga sudah cukup banyak gitu, dan lembaga pelatihannya juga sudah cukup banyak. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin nantinya mengetahui LSP atau lembaga pelatihan apa saja, ini bisa kita berikan nantinya. Baik. Seperti itu. Baik, mungkin waktunya kita sudah cukup. Kita terima kasih banyak Pak Bekti atas bantuannya, penjelasannya, juga informasi yang sangat informatif sekali Pak ya. Juga nanti mungkin kita akan bagikan beberapa
kontak dari Pak Bekti dan tim ya Pak ya. Boleh. Supaya jika anggota kami membutuhkan bantuannya untuk prosesnya bagaimana, kemudian yang paling penting biayanya berapa Pak. Betul. Nah, bagi pelaku bisnis kan penting ini Pak. Betul. Nah, itu nanti biar bisa berkomunikasi lebih lanjut ya Betul. Pak. Baik, mungkin ada lagi yang Pak Agus mau sampaikan? Sudah? Baik, mungkin kita tutup juga acara pada hari ini. Dari tim The Regulator, kami terima kasih banyak atas perhatian bagi rekan-rekan Alfi, dan semoga acara ini bisa berguna bagi kita dan bisa memberikan manfaat ya, memberikan solusi bagi permasalahan kita, di mana ini banyak yang bertanya-tanya Pak mengenai halal certificate ya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih. Sama-sama Pak. Yes. Siap. Bila